Selamat pagi. Di sini saya sendiri, Meli Agreni, akan menjelaskan tentang isi makalah saya, yaitu yang berjudul Hardware, Software, dan Teknologi Sistem Telekomunikasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga berkualitas. Teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan tepat dan berkualitas. Menurut pengertian teknologi informasi secara bahasa merupakan istilah dalam bidang teknologi yang bermanfaat untuk mengubah, membantu, menyimpan, menyebarkan informasi. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat telekomunikasi elektronik, selain itu juga merupakan perangkat penting yang harus dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan dalam pengarsipan. Selanjutnya, menurut para ahli, yaitu pertama ada menurut MC Kwon, menurutnya yaitu seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, mengubah, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Yang kedua, menurut Hang Enken, yaitu menurutnya dia seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta dilakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan proses informasi. Menurut Williams dan Sawyers, yaitu pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi tercepat yang tinggi yang dapat membawa data, suara, dan video. Selanjutnya, informasi teknologi menurut ITAA, menurutnya definisi teknologi itu yaitu proses mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi berupa gambar, vokal, teks, numerik melalui mikroelektronika berbasis kombinasi telekomunikasi dan komputerisasi. Selanjutnya yaitu fungsi teknologi informasi. Yang pertama ada menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan sebagai transmisi. Selanjutnya ada komponen teknologi informasi, yaitu di sini ada perangkat keras yaitu hardware, yang terdiri dari hardware yaitu prosesor, memori, input dan output. Di dalam input dan output itu yaitu ada perangkat keras berupa mouse, keyboard, printer, dan monitor. Selanjutnya ada jenis-jenis prosesor. Yang pertama ada Intel, yang kedua ada AMD, yang ketiga ada Apple, yang keempat ada Cirrus VIA, yang kelima ada IMB atau International Business Machine Corporation. Selanjutnya yaitu ada memori. Memori itu terdiri dari RAM atau Random Access Memory. Selanjutnya ada machine memory. Selanjutnya ada memori fisik, RAM atau dynamic RAM. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan berbasis disk atau magnetis. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan berbasis disk optik. Selanjutnya ada memori yang hanya dapat dibaca atau ROM, read only memory. Selanjutnya ada flash memory. Setelah itu ada CD atau compact disk. Selanjutnya ada DVD atau digital versatile disk. Selanjutnya ada input device atau keyboard. Fungsi-fungsi dari keyboard yaitu yang pertama ada main typing keyboard, yang kedua ada directional keys, yang ketiga ada numeric keypad, yang keempat ada function key, yang kelima ada special key, yang keenam ada modifier key, yang ketujuh ada status like key, yang kedelapan ada Windows key. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang input device yaitu mouse. Mouse memiliki peranan sangat penting. User ini menggunakan mouse untuk membuka file, menjalankan program. Pada umumnya, suatu file ataupun program dapat dibuka dan dijalankan dengan cara melakukan double klik pada mouse. Selanjutnya ada output monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik
Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Selanjutnya ada output printer. Printer adalah yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Selanjutnya ada perangkat lunak jenis software. Jenis software yang pertama ada software system, yang kedua ada software aplikasi. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat dijalankan suatu perintah. Selanjutnya ada peranan teknologi informasi dalam bisnis, yaitu yang pertama mempermudah komunikasi, yang kedua manajemen data, yang ketiga sistem informasi manajemen, yang keempat customer relationship management, yang kelima ada bisnis dapat beraktivitas selama 24 jam dalam sehari, yang keenam ada munculnya peluang-peluang bisnis. Selanjutnya untuk mengurangi biaya operasional dan produksi. Manfaat teknologi informasi yaitu manfaat teknologi informasi untuk pendidikan, untuk industri dan manufaktur, untuk bisnis dan perbankan, untuk militer, untuk teknik dan pengetahuan, untuk kedokteran, untuk pemerintah, untuk hiburan dan permainan, dan untuk bidang kriminal. Selanjutnya ada teknologi sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah sistem untuk berkomunikasikan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lain, untuk mengkonsumsikan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya di sini ada telekomunikasi dengan wireless. Perkembangan teknologi dengan wireless yaitu Global System for Mobile Communication atau GSM. Selanjutnya ada Code Division Multiple Access atau CDMA. Selanjutnya ada General Packet Radio Service atau GPRS. Selanjutnya ada Global Positioning System atau GPS. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi komunikasi yaitu PT Telkom Indonesia. Kegiatan usaha PT Telkom Indonesia yaitu berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah penyelenggaraan jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang meliputi usaha utama, perencanaan, membangun, menyediakan, pengembangan, pengoperasian, memasarkan atau menjual dan menyewa, pemeliharaan jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perencanaan, pengembangan, menyediakan, memasarkan, menjual, meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya untuk mempertahankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, usaha penunjangnya yaitu menyediakan layanan transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. Selanjutnya, menjalankan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan, antara lain manfaat aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas pemeliharaan yang baik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.